Baik teman-teman, kali ini kita memasuki masa ke hari setelah tanam ke-37 ya. Dilakukan pengocoran 3 jenis pupuk nutrisi. Yang pertama yaitu KNO3 atau kalium nitrat. Fungsinya yaitu untuk membentuk buah besar dan manis, menguatkan jaringan tanaman, meningkatkan daya tahan penyakit, meningkatkan kualitas pasca panen. Dan teman-teman, untuk KNO3 ini ukuran yang diberikan yaitu satu gelas ale-ale ini ya, sekitar berapa mili ini, sekitar kita cari 180 mili 180 mili untuk 16 liter atau 1 tangki air. Berikutnya teman-teman, kita kasih 1 tutup botol Ambition ya teman-teman. Ambition ini biasanya adalah pupuk NPK larut, terus fungsinya untuk menyeimbangkan hara makro dan mikro, meningkatkan pembentukan klorofil, membantu pembentukan bunga dan buah, dan meningkatkan kualitas buah. Kapasitasnya ini yaitu 1 tutup botol ini teman-teman, untuk 16 liternya. Berikutnya yaitu kalsium amonium nitrat teman-teman. Ini diberikan sama ya seperti KNO3, 1 gelas ale-ale atau sekitar 180 ml. Terus fungsinya ini yaitu menambah kalsium untuk buah, meningkatkan ketahanan buah, meningkatkan daya serap natriumnya, meningkatkan daya serap nitratnya, memperbaiki struktur tanah. Nah, ini ketiga bahan ini dicampur dalam 1 tangki air 16 liter dan dikocor. Dia bilang Pak Robi Ya, harus habis ini yang 2 kilo, dia bilang. KNO3-nya. Yang bulat-bulat tadi bisa mencair ya Pak, bisa meleleh ya Pak? Sisa dia. Nah, makanya kita nyemprot dulu, nah, kembali nanti hancur dia. Penuh gitu, nggak dikurangin itu Pak, nggak kepenuhan. Apa sudah dimasukin Obat? pupuk ini tadi Pak? Oh sudah isi? Ya, Iya kayaknya sudah penuh. sudah ya. Mungkin. Ini sudah beda dia. Saringannya tetap ditaruh situ apa dikeluarin Pak? Tetap ya. Ditaruh situ ya. Jangan masuk begitu kotoran.
diaduk lagi di dalam tangki ya Pak. Nanti sudah sampai paling 4%. Ini ladang atau kebun 20 are 20.000 meter persegi itu menghabiskan 6 tangki ya, 6 tangki air teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengocoran tadi dimulai dari 2:30 dan ini sekarang sudah jam 5, sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam masih belum selesai. Nah, untuk buahnya sendiri sudah mulai besar-besar ini teman-teman. Nah, sudah segenggaman tangan. Tadi ada yang sudah besar sekali di sebelah sana. Nah, ini segini ya, sudah lumayan besar. Ini juga, dan beberapa sudah mulai rata teman-teman untuk isinya. Oh, Sambil kita lihat-lihat lubangnya. nah ini udah ada yang segini teman-teman. Ada yang besar ya, besar. Sini juga ada, di situ juga ada. Lumayan hampir rata teman-teman untuk buah melon ini. Besar sekali ini teman-teman. Kalau sudah disortir, dipilih satu, itu jadi buahnya fokus teman-teman. Jadi hanya fokus satu buah, besarnya cepat, 1-2 hari gitu sudah tumbuhnya sangat besar. Ini teman-teman, kondisi sudah 37 hari setelah tanam. 37 hari setelah tanam dengan lahan 20 are atau 2000 meter persegi. Tanamannya sudah muncul buahnya besar-besar, tapi ini ada beberapa yang masih kecil ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa 1-2 gitu masih kecil, dan yang lain sudah lumayan besar-besar. Untuk daunnya kita belum menemukan lagi ya untuk kebulnya ya. Oh, ini masih ada ini satu. Kemarin sudah disemprot sama Sivanto teman-teman, karena serangannya lumayan. Jadi kita berisi pantau, dan sekarang kita lihat sudah nggak seberapa ya, mungkin hanya 1 atau 2. Nah, ini bisa teman-teman lihat 1 atau 2 serangan dari kutu kebul. Ini 1, nah itu 2 teman-teman, ada 2 ya. Terus kita lihat yang lain, ini 1 daun itu mesti ada 1, masih ada 1 atau 2 kutu kebul. Kalau yang ini coba kita lihat, nggak kelihatan kena matahari, nggak ada ya. Lalat buahnya juga sudah tidak kedengaran teman-teman. Kemarin itu waktu keliling lahan dengaran suara ngang gitu, lalatnya mulai menyerang. Tapi setelah disemprot kemarin, hari setelah tanam ke 36,
Sekarang sudah tidak terlihat lagi, tidak terdengar lagi ya suara lalat-lalat. Nah ini di dalam satu daun masih ada 1-2 kutu kebul ini teman-teman. Kita coba dekatkan ya. Nah itu teman-teman ya, kelihatan ya. Lumayan buahnya sudah rata, hampir rata lah ya. Semoga bisa sesuai target yang kita tentukan kemarin. Yang ini kenapa tidak ada mulsanya? Jadi ceritanya kemarin gini teman-teman, kita memasang 4.400 lubang ya, tapi ternyata kita siapkan 600 untuk susulan 1 minggu setelah tanam. Kira-kira kalau ada yang mati kita ganti. Ternyata tanamannya bagus-bagus teman-teman, jadi nggak ada yang mati. Akhirnya kita kebingungan mencarikan tempat yang 600 ini di mana. Kita taruh di sini akhirnya tanpa mulsa, dan potensi besarnya ini juga nggak seberapa ya, karena tidak ada mulsa dan banyak hama, banyak gulma. Jadi untuk pertumbuhannya nggak seberapa cepat. Nah 600 itu di mana aja? Ini ada di samping-samping yang tidak ada mulsanya ini teman-teman. Jadi yang ada mulsanya sekitar 4.400 tanaman. Kemudian yang kelebihan kemarin untuk jaga-jaga yang mati ternyata nggak ada. Akhirnya kita tanam di samping-samping. Untuk batangnya lumayan besar-besar ya teman-teman. Besar, jadi kalau batangnya besar gini otomatis buahnya nanti akan bagus teman-teman. Buahnya akan bagus, cepat besar karena selang untuk penyebaran nutrisinya besar. Tapi ini kemarin ada sedikit kuning ya, nggak tahu ini nanti kita lihat hasilnya apakah bagus apa enggak. Nah ini dapat teman-teman lihat ya hasil korban dari kutu kebul teman-teman. Dia tanamannya yang atas ini kering, padahal dari sisi cabang selang airnya ini, batang utamanya ini sangat besar ya, sangat sehat ya. Tapi gara-gara diserang dengan kutu kebul itu akhirnya dia diserap sari airnya, akhirnya dia kering nggak bisa tumbuh, dan buahnya juga nggak bisa keluar teman-teman. Ini buahnya kecil seperti ini, lihat bandingkan sama sampingnya itu, sampingnya segar, buahnya besar, dan daunnya sampai atas pun masih sehat ya. Kalau ini sampai di bawah sini aja udah kering ini udah nggak bisa diharapkan ya. Dalam satu baris ini 40 lubang ya teman-teman, satu baris ini 40 lubang, sekitar 2-5 teman-teman, ada 2-5 tanaman seperti ini. Jadi dari 40 itu sekitar berapa persen ya, sekitar 10%-nya lah, 10% dari 40 itu sekitar 4. Nah ini ada juga ya kering ya, bisa teman-teman lihat ya, diserang sama kutu kebul itu ya, kering. Tapi yang ini mungkin bukan serangan kutu kebul teman-teman, ini layu virus kayaknya, layu fusari mungkin ya, dari bawah soalnya. Tapi dia sudah tumbuh buah ya, semoga aja bisa jadi sih ini. Sekitar 2-5an dalam satu baris, 10% lah. Jadi teman-teman, untuk melon yang kita tanam ini jenis beli bibitnya merek Bintang Asia ya teman-teman, F1 Axis melon golden. Kita kemarin belinya semai teman-teman. Jadi satu tanamannya itu 1100,
Kita di 20 are ini atau 2000 meter persegi ini kemarin belinya 5000 tanaman ya. Yang 1000 rencananya kita untuk nambal sulam yang mati-mati dan 4000 kita tanam. Ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, dari 4000 yang kita tanam itu ternyata sebagian besar ya hidup. Jadi untuk nambalnya nggak banyak. Jadi akhirnya kita kebingungan mau ditanam di mana. Akhirnya ditanam di itu ya, samping-samping yang nggak ada mulsanya, dan hasilnya juga kurang bagus kalau nggak ada mulsanya teman-teman. Untuk masa panennya dibungkus itu 60 hari ya teman-teman, tapi maksimal itu biasanya 63 hari itu sudah maksimal ya, 63 hari itu sudah panen. Cuman dibungkusnya 60 hari aja. Jadi nanti ini kan hari setelah tanamnya ke 37, jadi kurang sekitar 23 hari lagi teman-teman. Semoga bisa sesuai target.